Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang selalu menonton channel ini, dan jangan lupa klik like-nya dan klik subscribe-nya guys. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton juga. Semoga sehat selalu dan semoga motor impian kalian berada di halaman depan rumah kalian ya, amin. Dan gue akan sharing guys pengalaman gimana ganti oli lagi, yang awalnya oli turbo sekarang ke oli biasa yang Supermatic guys. Nah, di sini kita lihat kilometernya itu 43,6 km per liter itu per 1 liter, dan ternyata banyak sekali penurunan performa, bukan dari segi mesinnya doang, dari segi CVT-nya juga guys. Kita turun ke bawah. Ini adalah knob ya, dimana dalam posisi open fuelnya ini ya bisa buat kalian yang belum tahu ya, dalam posisi open itu baru bisa buka fuelnya guys. Kita lihat fuelnya ini karatan apa tidak, dan ternyata ada kayak kegores-gores gitu ya si bahan daripada aluminiumnya ini. Kalau tutupnya sih aman ya, gampang dibuka asalkan kalian menutupnya itu benar, karena yang susah dibuka itu yang penutup tangkinya itu kadang nggak pas aja gitu, makanya susah ya. Gua kemarin juga pas isi BBM ternyata ada juga yang susah membuka ini ya, kalian bisa lihat sendiri. Ini kayak ada bagian mulut si tangkinya ini kayak udah mulai karatan ya, karena gesek-gesekan. Dan jangan lupa kalian tutup kembali, posisinya ini lurus, kalian bisa perhatikan sejajar dan jangan miring guys ya. Nah, kalau sudah gitu kan gampang, tinggal putar dan itu ada arah petunjuknya, itu dilurusin aja. Dan ternyata gua menemukan juga ada karat ya yang mengendap mungkin air. Kalian bisa lihat sendiri tuh yang sebelah kiri. Itu karena adanya air ya yang mengendap di situ. Makanya ya cuman karat dikit, tapi itu emang padahal motornya ini baru gua beli itu sekitaran 6 bulanan lah. Dan gimana sih fitur-fitur keselamatan, karena yang gua beli ini nggak pakai kunci kontak ya, melainkan keyless yang dikasih cuman satu. Dalam posisi stang terkunci itu, posisikan keylessnya itu di sebelah kiri, dan ini adalah penampakan kuncinya guys. Jadi kuncinya ini, pengoperasiannya itu adalah kalian ini sudah saya coverin ya si remote keylessnya ini. Ini dalam posisi off, kita bisa nyalakan terlebih dahulu itu si tombol yang di NMAX ini cuman ada satu tombol ya, answer back system sama tombol on off nya. Nah, ini dikasih kunci untuk membuka jok darurat ya, karena jok atau si kuncinya ini ketika mati di jalan, kalian bisa menggunakan kunci darurat untuk membuka jok untuk mengganti aki kalaupun misalkan si akinya mati. Dan kita akan coba, jika kalian klik yang lama, tekan yang lama, itu akan mengaktifkan si motor itu dan menonaktifkan motor itu. Ini gua posisinya siang jadi nggak terlalu kelihatan ya. Sebenarnya ini adalah lampunya, ada lampunya itu warna merah. Nah, kalian bisa lihat sendiri, atau kalian bisa juga searching di yang lain guys. Jadi tombolnya ini cuman ada satu tombol untuk Yamaha dan dikasih satu kunci keylessnya doang. Jadi kalian selalu berhati-hati dengan kuncinya ini, dimana hilang dan barcode-nya hilang, itu akan kena jutaan lah untuk mengganti keylessnya ini ya, ribetnya begitu. Apalagi keylessnya ini gua tanya ke teman-teman gua itu kuat baterainya itu sekitaran ya 3 tahunan mungkin ya. Oke, tadi gua udah tekan tombol dan itu terhubung tandanya. Kita tekan sekali untuk mengaktifkan. Nah, ini adalah tanda kuncinya itu dekat sama kita ya. Minimal maksimalnya itu 1 meter guys. Jadi selebih 1 meter itu tidak bisa dinyalakan motor ini.
Ketika kalian mau nyalakan, itu tekan dulu tombol yang ada di knopnya. Nah, knop kuncinya ini harus dekat dengan kunci. Gimana kalau jauh? Nih, gua akan lempar. Sep. Itu sekitaran 1,5 meter ya. Dan ini ketika ditekan, karena kalau mau menghidupkan motor lebih awal itu ditekan dan itu tidak ada tanda kunci ya, dimana kuncinya itu adalah jauh atau jatuh di jalan lah. Begitulah gambarannya, gengs. Kita ambil lagi kuncinya. Nah, ketika kunci sudah dekat, awal menghidupkan motor ini adalah ditekan. Tekan dulu ke dalam, cetek. Nanti ada suaranya. Nah, itu adalah tanda kuncinya itu dekat, dan kalian bisa tekan sambil putar ke kanan ke posisi off. Posisi off ini adalah dimana posisi yang netral ya, tidak bisa membuka jok, fuel ataupun apa. Yang penting buka dulu kunci stangnya, itu dalam posisi off. Kalian bisa lihat sendiri. Kalau di posisi on, itu kalian bisa tekan fuel untuk membuka konsumsi BBM. Kalian juga bisa klik seat untuk membuka jok belakang. Kalau ditekan dua-duanya, itu screenshot, gengs. Bercanda, gengs. Oke, dalam posisi on, bagaimana? Ini bukan posisi on ya, maksud gua posisi open. Jadi ada 3 posisi: posisi off, posisi open, dan posisi on. On itu untuk bisa kalian starter ya. Kita akan jauhkan dalam posisi open jika kalian lupa di jalan, nggak di open si kunci kontak, dan kunci kontak ini jauh. Kita akan coba bisa nggak dihidupin, guys. Nah, kita akan ke posisi on, dan speedometer tetap bisa nyala, gengs, tapi ada tanda kuncinya. Tanda kunci berkedip ini adalah kuncinya tidak dekat dengan motor ini, karena kuncinya ini ya kita standarin. Dan gua akan coba nyalain, dan ternyata nggak bisa, guys. Cuman bisa ada suara starternya doang, dia nggak bisa hidup, guys ya. Ini adalah fitur keamanan NMAX Turbo ini, atau NMAX yang keyless di Yamaha ini. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, jika kuncinya kita dekatkan kembali dalam posisi on, nah itu kan masih berkedip nih tandanya yang tadi ya, padahal kuncinya sudah dekat. Kita bisa di open dulu biar tanda kunci hilangnya itu tidak berkedip lagi. Nah, kalau kita di open dan tanda kuncinya sudah hilang, berarti kuncinya itu dekat dengan kita, guys. Nih, ini dekat dan di onin ya seperti biasa ya, bisa juga di starter. Nah, ini adalah fitur keamanan si Yamaha NMAX Turbo ini. Buat kalian yang belum tahu ataupun mau meminang motor ini, kalian bisa simak terus video ini sampai akhir, gengs. Jadi gitulah fitur keamanannya. Ini adalah answer back system, dimana masih terkonek dan kalian bisa pencet sendiri atau pencet sekali ya, jangan terlalu lama. Dan kalian juga bisa lihat ini adalah bagasinya yang luas, dan bagasinya ini sekitaran 25 liter, gengs.